bahagian yang kedua. Karena pada pekan yang lalu kita telah membaca dan membahas ayat ini, namun masih ada yang tersisa yang perlu untuk kita jelaskan. Namun sebelumnya itu jamaah sekalian, kita meminta kepada salah seorang jamaah, siapa saja, terbuka untuk umum, untuk membacakan daripada ayat tersebut, dibaca disertai dengan terjemahannya. Silakan, siapa yang siap? Iya. Iya, atau anak-anak kita dari tahfidz, silakan. Iya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Bisa dibaca terjemahannya, nak? Ada terjemahannya di situ. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahayanya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik, Masya Allah, kita bersyukur ya anak-anak kita yang masih muda belia bisa memperdengarkan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua untuk bisa meningkatkan bacaan daripada Al-Quran kita. Karena di zaman yang seperti ini jamaah sekalian, di zaman banyaknya pengaruh, banyaknya fitnah, tentu tidak mudah seseorang itu bisa istiqamah, bisa konsisten. Nah, tentu sebuah keluarbiasaan apabila kita bisa membersamai Al-Quran ini di saat banyak pengaruh-pengaruh yang dapat memalingkan kita, menyibukkan diri pada hal yang tidak berkaitan dengan
Al-Quranul Karim. Kita berharap ya di masa-masa akan datang ya mudah-mudahan semakin bertambah ya anak-anak kita ya termasuk kita sebagai orang tua untuk memiliki waktu bersama dengan Al-Quranul Karim. Baik jamaah sekalian, kita melanjutkan penjelasan daripada ayat yang mulia ini. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa ayat ini adalah ayat perumpamaan. Perumpamaan yang diawali dengan menyebutkan cahaya yang konkret. Apa saja dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan cahaya atau yang mengandung cahaya, maka itulah yang dimaksud dengan Allah pemilik cahaya di langit dan di bumi. Contoh-contoh daripada benda-benda yang mengandung cahaya itu seperti matahari, seperti bulan, seperti bintang-bintang, termasuk terangnya di waktu siang, termasuk diantaranya adalah hasil penemuan manusia seperti lampu penerangan yang kita nikmati di zaman kita sekarang ini, lampu listrik. Itu semuanya disandarkan kepemilikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berbicara tentang cahaya yang konkret itu untuk memahamkan kita, untuk mengantar kita memahami cahayanya yang abstrak, yang tidak bersifat fisik. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir-akhir ayat itu berfirman, yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberikan petunjuk untuk mendapatkan cahayanya, untuk menemukan cahayanya bagi siapa yang dikehendaki. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberikan petunjuk hidayah bagi siapa yang dikehendaki untuk menemukan cahaya itu. Maka makna daripada cahaya yang kedua ini bukan lagi cahaya yang sifatnya konkret, bukan lagi cahaya yang sifatnya lahiriah, akan tetapi cahaya dalam makna al-hidayah. Seperti di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan dua hal yang berlawanan. Terkadang Allah menyebutkan cahaya, kemudian setelah itu menyebutkan kegelapan, karena cahaya adalah merupakan lawan daripada kegelapan. Dan Nabi kita SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan Islam secara kafah, maka kedudukan beliau, misi utama beliau, liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia atau untuk menyelamatkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Nabi SAW tidak memiliki lampu penerangan. Nabi SAW bukanlah penemu lampu listrik. Bahkan yang menemukan lampu listrik itu adalah orang kafir. Akan tetapi Allah menyebutkan cahaya itu dalam arti Allah ingin memperkenalkan kepada kita yang namanya petunjuk dan hidayahnya. Maka yang pertama jamaah sekalian, cahaya yang sifatnya maknawi, cahaya yang sifatnya non fisik. Yang pertama adalah nurul Quran, yaitu cahaya Al-Quran. Allah berfirman, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam
sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Kemudian dalam surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Quran yang berbicara, yang mengajarkan kepada kita doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Kemudian nurul iman, cahaya keimanan, yang dengan keimanan itu kita akan dapat menangkap sinyal-sinyal yang sifatnya gaib, yang tidak terlihat, yang tidak nampak di hadapan kita. Kita ini beribadah itu karena adanya motivasi yang dilatar belakangi karena adanya keimanan kita. Kira-kira kalau seandainya kita tidak punya keimanan, kita tidak akan bersemangat beribadah. Kita tidak akan mendatangi masjid, salat 5 waktu. Bagi yang diberikan petunjuk oleh Allah, lebih spesifik lagi, mana mungkin dia bisa bangun di tengah malam gelap gulita itu, yang lagi tidurnya nyenyak-nyenyak, tapi dia bisa bersemangat untuk bangun karena ia ingat akan janji Allah Subhanahu wa taala, dan janji itu sesuatu yang tidak terlihat, yang membuatnya dia bergerak dan bersemangat adalah karena adanya nurul iman, adanya cahaya keimanan. Wal imanu fi qulubil mu'minin, keimanan yang ada dalam dada-dada kita adalah merupakan cahaya, merupakan cahaya. Kemudian pengetahuan kita tentang Al-Quran yang dimulai dengan membacanya, kemudian mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwakannya, kemudian memperjuangkannya. 5 itu urutannya: membacanya, kemudian mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwakannya, kemudian yang tertinggi adalah memperjuangkannya. Itu adalah merupakan sumber cahaya. Nah, pada pekan yang lalu ayat ini telah berbicara tentang perumpamaan, di mana Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan cahaya itu seperti lampu yang dipasang di sebuah tempat yang sengaja dilubangi, kemudian dia ada kacanya yang membungkus daripada sinar lampu itu, kemudian setelah itu ada bahan bakarnya, yang kebetulan dalam ayat ini menyebutkan salah satu di antara contoh bahan bakar yang ada di tempat itu di Timur Tengah, yang sesuai dengan zamannya adalah minyak zaitun. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya yang pertama adalah karena memang lampu itu memiliki sumber cahaya, maka itu cahaya yang pertama. Kemudian sumbu lampu itu dibungkus dengan kaca yang bening, sehingga sumbu itu menerangi daripada kaca lampu itu, dan pada akhirnya kaca itu juga mengeluarkan cahaya, padahal asalnya dia cuma terkena cahaya lampu itu. Kemudian yang ketiga adalah bahan bakar minyak yang saking jernihnya, saking beningnya, sehingga digambarkan sudah hampir menyala juga, walaupun itu belum disentuh oleh api. Maka 3 hal ini, yaitu cahaya sumbu, kemudian cahaya kaca, kemudian cahaya bahan bakar minyak, itu tepat dikatakan nurun ala nur, cahaya yang berlapis-lapis. Nah, berikutnya, dan ini intinya jemaah sekalian,
wa wajh hadzal mathal alladhi darabahu Allah wa tatbiqu ala halatil mu'min. Ini kita sebutkan tentang cahaya di atas yang konkret, yang abstrak. Kira-kira bagaimana bentuk penerapannya, aplikasinya dalam kehidupan seorang muslim. Ya, bagaimana kita mengaplikasikan, ya, menerapkan, mentatbik perumpamaan ini dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama, manusia memiliki fitrah. Yang pertama, manusia memiliki fitrah. Kata Nabi, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada bayi yang terlahir terkecuali terlahir di atas fitrah. Apa itu fitrah? Artinya kesucian yang tidak dicampuri sedikit pun kebatilan. Kesucian, kebenaran, kebersihan yang tidak dicampuri sedikit pun kebatilan. Maksudnya bagaimana fitrah itu? Fitrah itu sifatnya dari sananya yang memang membenarkan yang benar dan membatilkan yang batil. Jadi fitrah itu bagaikan sebuah pedoman di tengah lautan, dia akan selalu menunjuk arah yang benar. Maka fitrah itu dia akan selalu membenarkan yang benar dan akan membatilkan yang batil. Contoh, jamaah sekalian, ini kita punya lahiriah, lisan bisa saja berdusta, bisa saja berbohong. Iya. Pamannya ditanya seseorang, siapa yang ambil saya punya di sini? Bilang, bukan saya. Itu adalah lahiriah kita. Itu bukan fitrah kita. Itu adalah jasad kita. Akan tetapi di saat yang sama, ketika lisan kita mengatakan bukan saya yang ambil, mengingkari dan tidak mengakui, akan tetapi orang yang berbicara dusta sendiri itu pasti di dalam hatinya akan mengatakan tidak seperti itu, bos. Ya, kamu ini sebagai lisan itu tidak seperti yang ada di dalam hatimu. Di dalam hati itu akan selalu mengatakan tidak benar ucapannya, saya punya anggota tubuh ini. Maka adanya penyangkalan dari dalam, kita sadari atau kita tidak sadari, itu adalah fitrah. Itu adalah fitrah. Kata orang, fitrah ini, hati ini yang tidak pernah berdusta. Yang berdusta itu adalah lisan-lisan kita. Adalah lisan-lisan kita. Dan bagaimanapun bejatnya seseorang, andaikan kita ingin mengatakan ada orang yang paling bejat, ada orang yang paling jahat, sejahat-jahatnya orang, masih ada satu sisi yang terselamatkan, yaitu fitrahnya. Umpamanya pencuri, penjahat, apa saja yang melakukan bentuk kejahatan-kejahatan itu pada dasarnya fitrahnya di dalam mengatakan ini semuanya salah. Jadi pencuri ketika mencuri, penjahat ketika melakukan kejahatannya, itu fitrahnya akan selalu mengatakan bahwa ini sebenarnya salah. Nah, disinilah kita butuh ada orang yang mendekati orang-orang yang seperti itu, karena masih ada satu sisi yang punya harapan ketika dia disentuh dan betul-betul dia tersentuh, maka dia bisa tersadarkan. Apa contohnya? Banyak orang-orang pelaku kejahatan ketika dia nasihati, betul-betul mungkin dia tertunduk, bahkan dia menangis, terisak-isak. Ya, selama apa yang dia lakukan itu berasal dari lubuk hati yang paling dalam, itulah fitrahnya. Itulah fitrahnya. Makanya jamaah sekalian, ada perbedaan antara pelaku maksiat dengan pelaku kesyirikan. Dua-duanya maksiat. Maksiat dan kesyirikan dua-duanya maksiat. Akan tetapi kita bedakan sedikit. Pelaku kemaksiatan, dalam arti kemaksiatan itu pelakunya mengetahui bahwa asalnya sesuatu yang tidak boleh. Umpamanya dia mencuri, dia minum minuman keras,
ya dia menipu, dia berbohong. Semua kita tahu itu. Tidak ada di antara kita yang awam tentang hal itu. Semua kita tahu. Akan tetapi yang namanya kesyirikan, ketika seseorang melakukan itu disertai dengan keyakinan. Umpamanya dia menyembah pohon-pohon, dia mengkeramatkan batu yang besar, itu berasal dari keyakinan yang paling dalam. Makanya cara pendekatannya juga berbeda. Kalau yang pelaku kejahatan ini lebih memungkinkan cepat untuk kita sadarkan dibandingkan orang yang meyakini sebuah kebatilan. Kalau orang yang melakukan kemaksiatan itu karena memang fitrahnya ada, maka dengan mudah ketika dia disadarkan, ketika dia dinasihati, mungkin dia tersentuh dan mengatakan, oh saya salah, saya keliru, saya akan kembali kepada jalan yang benar. Tapi pelaku kesyirikan ketika ia melakukan kesyirikannya itu, bahkan mungkin dia akan mempertahankan mati-matian. Makanya tidak sedikit ada orang yang mau mati karena keyakinannya, walaupun dia berada pada kebatilannya, walaupun dia berada pada kesyirikannya. Makanya kita tidak mudah juga bisa merubah yang seperti itu, karena masalahnya kita menghadapi keyakinan. Adapun pelaku daripada kemaksiatan itu, ketika dia melakukan kemaksiatan itu, dia tidak yakin bahwa itu adalah kebenaran. Pelaku-pelaku kejahatan itu ketika dia melakukan, dia menyelisihi daripada fitrahnya. Nah, apa kaitannya dengan pembahasan kita jamaah sekalian? Ya, dikatakan di sini bahwa fa fitratuhu, ya, allati fatara 'alaiha. Jadi fitrah yang Allah anugerahkan pada setiap orang. Semua kita punya fitrah, tidak ada yang tidak punya fitrah. Ya, bimanzilati zaitis safi. Itulah fitrah yang diperumpamakan seperti minyak yang sangat jernih tadi itu. Itulah fitrah yang diperumpamakan bagaikan minyak zaitun yang sangat jernih tadi itu. Maka kalau ada minyak zaitun yang jernih, yang bening, maka ada fitrah yang bening, ada fitrah yang suci, ada fitrah yang bersih. Maka sudah ketemu, diperumpamakan fitrah itu adalah bagaikan minyak yang jernih. Maka minyak yang jernih itu adalah fitrah yang jernih. Kalau dia memiliki kebersihan jiwa, dia memiliki kebersihan fitrah, maka ketika dia diajak untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia memiliki kesiapan untuk mempelajari bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya kesiapan untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajak, ayo kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita mengikuti ta'lim, mari kita mengikuti kajian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memang memperkenalkan namanya, memperkenalkan dirinya. Jadi jangan dianggap bahwasanya hanya kita yang berusaha untuk mengenali sembahan kita, untuk mengenali Tuhan kita. Di samping kita disuruh untuk mengenali Tuhan kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga terlebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Ayat yang pertama yang menyuruh kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, di awal-awal surah Al-Baqarah Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Tidak sampai di situ, tapi Allah lebih jauh memperkenalkan dirinya. Tuhan kalian yang Allah perintahkan kalian untuk menyembahnya, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, yang telah menciptakan kalian. Kita melihat diri kita, Masya Allah, hebatnya kita punya diri ini Pak. Kalau kita yang berpikir dari ujung rambut sampai ujung ya kaki, luar biasa
kehebatan-kehebatan yang ada pada diri kita ini, Pak. Luar biasa. Ya, pandangan kita, penciuman kita, pendengaran kita. Subhanallah. Salah satu di antaranya, sekedar contoh saja, Pak. Itu kalau mati lampu, Pak, kalau mati lampu, kita sementara makan, kita mati lampu, insya Allah, ya lanjutkan saja makan itu. Karena kita punya tangan ini tidak akan pernah salah memasukkan makanan ke dalam mulut kita. Ya. Jadi saya rasa tidak pernah ada di antara kita tiba-tiba mati lampu, tiba-tiba ke sini. Tidak kan? Itu otomatis, Pak. Biar mati lampu. Hebatnya ini, kita punya tangan ini itu dapat mengenali di mana tempatnya mulut. Tidak pernah. Kenapa lari ke atas? Karena mati lampu. Itu contoh sederhana saja bahwa luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dalam diri kita ini untuk berdecak dan mengagumi akan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berbicara tentang tadabbur. Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apakah kalian tidak melihat apa yang Allah ciptakan pada diri-diri kalian? Kita ambil contoh. Ini kita punya rambut tumbuh di atas batok kepala kita. Sifatnya rambut ini jamaah sekalian, dia tumbuh terus. Dan andaikan kita tidak pernah memotong rambut semenjak kita lahir, kita bisa bayangkan sudah berapa panjang rambut kita sampai sekarang. Bayangkan nih, kalau andaikan kita tidak pernah potong rambut. Tapi subhanallah, dibawanya rambut yang tidak jauh amat, ya, jaraknya ada lagi rambut yang tumbuh, namanya alis kening. Ya, namanya alis kening. Ini kan berada pada wilayah satu, ya, kira-kira sama dengan perumahan satu klaster. Ya, ini jaraknya bukan 1 kilometer, cuma ya berapa jari saja. Tapi subhanallah, kenapa yang rambut ini kan sama-sama bulu? Kenapa yang rambut ini tumbuh terus, yang kening ini begitu-begitu terus? Semenjak kita lahir, kita tidak pernah bilang mau kemana, bilang mau ke tukang cukur kening, cukur alis. Tidak perlu, Pak. Itulah sehingga ada hadisnya, dilarang untuk mencukur alis, dilarang untuk mencukur kening, karena Allah memang sudah memberikan ukuran. Tidak perlu kau pelihara tentang ya alismu itu, karena itu sudah punya ukuran. Subhanallah. Kemudian apa lagi, Pak? Di bahagian mata ada namanya air mata. Ada air mata, Pak. Kemudian di dalam mulut ada namanya air liur. Ini berada pada wilayah yang berdekatan semuanya. Tapi kenapa air liur itu tawar, kemudian air mata itu rasanya bagaimana? Belum pernah coba rasanya itu air mata. Biasa kan, tidak usah sengaja coba. Biasa kalau kita menangis tiba-tiba turun, karena kita punya mulut. Bagaimana rasanya? Asin, Pak. Subhanallah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bagaimana kalian bisa memperhatikan, mentadaburi? Ini mata dengan mulut berdekatan, di mana tempat beloknya itu sehingga masuk ke dalam mulut kita yang tawar. Coba bayangkan kalau seandainya salah dia punya saluran itu, tiba-tiba air mata masuk sedikit ke dalam mulut kita. Salah ini, kenapa tiba-tiba ini asin? Coba bayangkan, Pak, jemaah sekalian. Dan semua itu memiliki hikmah-hikmah. Ternyata air liur ini adalah berfungsi sama dengan minyak pelumas. Ya, semua kita ini punya kendaraan. Pasti mesinnya kendaraan kita ini ada minyak pelumasnya, Pak. Kalau tidak ada minyak pelumasnya, tak kancing istilahnya, tidak bisa jalan, Pak. Maka kita punya mulut ini, kita lancar bicara seperti ini, itu karena ada alat pelumasnya, terus berproduksi. Itu adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenapa kita punya air mata ini asin, jamaah sekalian? Ternyata kita punya mata ini diperumpamakan seperti daging segar. Ya, daging segar, apakah daging atau ikan, ya, dan yang semacamnya.
Dan yang namanya makanan-makanan seperti itu, daging-daging makanan, itu kan perlu pengawetan, perlu diawetkan. Maka bagaimana cara mengawetkan kita punya mata ini supaya dia tidak membusuk, Pak? Nah, seperti prinsipnya itu ikan kering. Itu ikan kering kenapa bertahan lama, Pak? Ikan kering, kenapa bertahan lama itu? Ikan kering. Ya, apakah dikeringkan begitu saja? Apa tambahannya? Dikasih garam. Jadi ikan kering itu bisa bertahan karena ada bahan pengawetnya bernama garam. Baru saja ditemukan oleh orang belakangan ini, ada namanya kulkas, ada namanya freezer. Ya, dulu orang mengawetkan itu dengan garam. Jadi kita punya mata ini, andaikan tidak ada air mata yang asin, membusuk kita punya mata ini, Pak. Siapa yang mendesain itu semuanya? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi yang telah menciptakan kalian, kita disuruh lagi untuk berpikir tentang masa lalu semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Sudah berapa generasi sampai pada hari ini, jamaah sekalian? Sudah berapa ribu tahun, sudah berapa juta tahun umur daripada dunia ini yang telah didiami oleh manusia yang pertama berketurunan sampai pada hari ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan fasilitas sesuai dengan zaman dan perkembangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala meningkat fasilitas dan ilmu-ilmu sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya, saya tanya, kalau di zaman Nabi Adam sudah ada telepon enggak? Belum ada. Kenapa tidak perlu ada telepon di zaman Nabi Adam? Karena Nabi Adam dengan beberapa anaknya tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Ya. Masa berhadapan baku telepon orang? Ya, tidak perlu. Tapi ketika manusia, cucu Adam sudah berkembang, tidak ketahuan lagi timur, barat, selatan, ya, dan seterusnya. Kita sudah berpisah-pisah antara anak dengan orang tua. Satu sekolah di Jakarta, satu sekolah di Amerika. Maka Allah tahu kita punya kebutuhan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyicil sesuai dengan kebutuhan kita. Maka di zaman kita ada alat komunikasi. Masya Allah, dari ujung dunia paling barat ketemu dengan ujung dunia paling timur. Seperti saja kalau kita berhadap-hadapan. Itu semuanya adalah contoh-contoh walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian Allah katakan alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah lebih jauh lagi memperkenalkan dirinya. Tidak sampai di situ tadi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini terhampar. Jadi firash itu kalau ada bahasa modernnya sekarang, bahasa Arabnya itu kasur. Firash, tapi maksudnya di situ adalah terhampar. Jadi bumi ini dijadikan Allah terhampar, memang cocok untuk didiami oleh umat manusia. Alhamdulillah, kita bisa membangun tempat tinggal, rumah-rumah di atasnya. Itu pun kalau ada tempat-tempat yang miring. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada manusia untuk menaklukkan dan mengatasi. Iya, kalau dulu mungkin dengan cangkul-cangkul yang sangat sederhana, sekarang ini ada alat-alat berat. Ada alat-alat berat. Dulu ada istilahnya orang Bugis, saking tidak bisanya itu pindah, sehingga mereka mengatakan lele bulu telelek biasang. Lele bulu telelek biasang. Itu mungkin di zaman itu karena belum ada teknologi, belum ada eskavator. Jadi orang Bugis memperumpamakan itu yang namanya kebiasaan itu, saking susahnya dirubah namanya kebiasaan itu, sehingga orang Bugis mengatakan kemungkinan
gunung itu pindah, tapi kebiasaan tidak bisa pindah. Tapi itu sudah tidak relevan lagi pada hari ini, karena kadang-kadang kita lewat di satu tempat masih ada gunung, ya. 1 bulan berikutnya sudah rata, sudah bukan gunung lagi, karena sudah ada teknologi manusia. Itu Pantai Losari di sana, yang ada Masjid 99 Kubah. Itu kan laut dulu. Dan saya lihat itu prosesnya, Pak. Setiap hari dulu, di Hertas itu saya lihat, kenapa ada mobil truk ini lewat, bawa satu batu besar. Itu berbulan-bulan itu saya perhatikan, kemana ini batu ini? Oh, ternyata ada yang kasih tahu, itu batu dibawa ke Pantai Losari. Karena kalau seandainya tanah yang langsung dipakai, timbun itu laut, mana bisa. Jadi dipakai untuk menimbun pertama, itu batu-batu besar yang dipakai untuk menimbun itu. Maka laut pun itu bisa menjadi daratan. Iya, lihatlah daerah Tanjung Bunga, itu laut. Sekarang rumah-rumah mewah di sana. Itu contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya, memberikan wawasan kepada manusia, dan pantas manusia untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah dan bimbingan kepada umat manusia ini. Kemudian selanjutnya dikatakan, fa idza wasala ilaihi al-ilmu wal iman ishta'ala dzalika an-nuru fi qalbihi. Jadi tadi minyak zaitun itu dikatakan sebelum dia disentuh oleh api, dia seakan-akan sudah menyala. Maka bagaimana lagi ketika dia sudah disentuh oleh api, tambah menyala, tambah bersinar. Maka demikian pula fitrah kita ini itu sebenarnya sudah mengeluarkan sinar, sudah mengeluarkan cahaya. Maka bagaimana lagi kalau fitrah ini bertemu dengan al-iman, bertemu dengan keimanan, bagaikan bahan bakar yang ketemu dengan api maka menyala. Maka fitrah ketemu dengan iman maka akan menyala, semakin menyala. Idza wasala ilaihi al-imanu adha'a idha'atan 'azimatan, dia akan mengeluarkan cahaya yang sangat luar biasa. Wa dzalika bimanzilati safaiz zujajati durriyah, dan demikianlah perumpamaannya juga di mana ada kaca yang bening, maka itu juga menunjukkan bahwasanya kita memiliki beberapa nurul iman, nurul ilmi, wa nurul Quran. Ketika dia berkumpul pada diri seseorang, maka itu adalah cahaya di atas cahaya. Ketika dia berkumpul pada diri seseorang, nurul iman, kemudian nurul Quran, kemudian nurul fitrah, maka bertambah-tambahlah cahaya itu. Jadi stok cahaya pada orang-orang beriman itu berlapis-lapis. Ya, saya tiba-tiba teringat katanya pesawat itu ada 2 mesinnya. Jadi kalau umpamanya tiba-tiba darurat, mati mesinnya yang satu, masih ada mesin yang satu. Secara teori masih bisa menerbangkan pesawat dan penumpang itu. Maka demikian pula pada diri seseorang ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan beberapa sumber-sumber cahaya untuk membantu kelestarian daripada kehidupan manusia itu. Maka kadang-kadang memang orang belum mengenal Islam. Tapi ada fitrah yang membimbingnya untuk mengenali kebenaran itu. Jadi ada kemungkinan ada orang yang tidak sampai dakwah kepadanya, tapi mungkin ada ilham yang dia dapatkan. Dan contohnya jamaah sekalian, bahwa manusia itu memiliki fitrah. Hanya saja kadang-kadang fitrah itu dia melenceng dari asalnya ketika ia berada pada sebuah lingkungan yang tidak mendukungnya untuk dia mempertahankan kesuciannya. Yang pertama, bahwa fitrah itu memang sudah dari sananya mengakui bahwa ada yang maha kuasa selain daripada dirinya. Ada yang maha kuasa. Nah, itu Fir'aun, kan ada 2 perkataannya dalam Al-Quran yang diabadikan oleh Al-Quran. Yang pertama, Fir'aun itu pernah mengatakan, ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Bayangkan sombongnya Fir'aun itu, ana rabbukumul a'la,
Sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Yang kedua perkataannya, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu kalau ada Tuhan selain daripada saya. Coba bayangkan semuanya itu Fir'aun. Tapi apakah ketika dia mengatakan seperti itu, fitrahnya juga mengatakan begitu? Fitrahnya mengatakan, bohong kau Fir'aun, bohong kau lisannya Fir'aun. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kadang-kadang memang fitrah ini terkadang dia berada pada lingkungan yang membuat tidak mau mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Tapi di saat-saat terdesak, cepat atau lambat, ada saatnya fitrah itu, dan pada akhirnya lisan akan sejalan dengan maunya fitrah. Apa contohnya jamaah sekalian? Ketika Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, ketika dia memburu-buru daripada Nabi Musa dan bala tentaranya, itu kan ketika Musa sampai di pinggir lautan itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya itu dengan air di pinggir laut. Maka tiba-tiba Laut Merah itu membelah, ya, dan kira-kira seperti perumpamaannya seperti jalan tol lah kira-kira. Pokoknya mulus dilewati oleh Musa dan pengikut-pengikutnya. Air yang sifatnya cair menenggelamkan itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, sisinya kiri dan kanan itu bagaikan tembok-tembok yang sangat padat, yang terbuat dari air, sehingga ketika Musa melewati itu dengan lancar dia sampai ke sana. Ternyata ketika Fir'aun melihat itu, ternyata ada jalan pintas ini. Dia tidak tahu bagaimana rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Musa sampai di seberang sana, maka Fir'aun ini baru sampai di pertengahan Laut Merah itu, maka Allah memerintahkan kepada laut itu untuk bersatu dan cair kembali, dan pada akhirnya Fir'aun tenggelam di tengah lautan itu, direkam oleh Al-Quran. Sebelum ia tenggelam, karena dia sudah dalam keadaan terdesak, tidak ada lagi daya dan upaya, la haula wa la quwata illa billah, barulah dia munculkan fitrahnya, kejujurannya itu yang diucapkan lewat lisannya. Apa kata Fir'aun sebelum dia tenggelam? Dia katakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya sudah beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Padahal siapa yang bilang di darat tadi itu ana rabbukumul a'la? Siapa tadi yang baru mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi? Saya tidak tahu kalau ada Tuhan selain daripada saya. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi di saat dia terdesak, maka seluruhnya dia memberikan pengakuan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang fitrah ini biasanya kembali menemukan kejujurannya dengan lisannya itu biasanya dalam keadaan terdesak, Pak. Apa contohnya? Banyak contohnya dalam kehidupan kita ini. Dalam kehidupan kita ini ketika kita khawatir, ketika kita tiba-tiba ada sesuatu, ya. Contohnya kalau kita naik pesawat. Ya, naik pesawat mungkin pertama kali kita terbang itu pokoknya Masya Allah minum teh apa, ya, ketawa-ketawa dengan teman apa. Tiba-tiba ya, cuaca buruk, apalagi ketika diumumkan, ya, pasang sabuknya Pak, ya, kayaknya ini masuk cuaca buruk ini, betul-betul itu goyang itu Pak. Ya, saya pernah ada pengalaman, pernah keirian Pak, itu, saya ingat betul itu, subhanallah, betul-betul kayak seperti mobil itu yang memasuki lubang, ya, terlantar begitu, sampai betul-betul saya seperti itu. Semua orang yang tadinya ceria, tertawa, itu semuanya, ya, kembali khusyuk. Ya, saya sendiri Pak, ya, sepertinya waktu itu tidak ada lagi doa yang saya sisa, semua saya baca Pak, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tadinya ketawa-ketawa, ya, santai-santai. Begitu datang keadaan yang seperti itu, ya, semuanya, ya, khusyuk, ya, semua ingat doa yang paling makbul kira-kira apa, ya, tidak ada lagi di antara kita yang saling memperhatikan. Semua itu menunjukkan bahwa di saat kita dalam keadaan, ya, gawat darurat, fitrah itu menimbulkan, ya, kesuciannya, dan itu akan diikuti daripada, ya, lisan-lisan kita. Maka fitrah yang ada dalam diri kita ini adalah bagaikan pedoman bagi manusia untuk mempertemukan dengan nurul iman, dengan nurul ilmi, dengan nurul Quran,
ketika bersatu, itu yang akan menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita ini. Demikian jemaah sekalian, karena sudah waktu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.